Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu agama dan juga mengamalkannya, mendakwahkannya, dan juga kita semua dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini kita akan melanjutkan ya ke materi ketiga. Ini materi ketiga, pembagian kaedah-kaedah fikih. Sebelum kita mulai, di sini saya akan buat pretest ya. Terbagi berapakah kaedah fikih? Nah, di sini saya sebutkan di komen ya di akun YouTube Hasan Hamzah Lubis. Namun sekarang siapa yang bisa? Ada? Yang pertama kaidah fikih kubro atau besar, yang kedua kaidah fikih sugro atau kecil, dan yang terakhir adalah kaidah fikih khusus. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini akan langsung kita jawab ya. Kaidah fikih terbagi menjadi tiga. Kaidah kubro atau kaidah utama, kemudian kaidah sugro atau disebut dengan kaidah kecil, kemudian kaidah khusus seperti itu. Oke, pertama ini lihat kaidah utama. Kaidah utama disebut juga dengan kaidah 5 ya. Kaidah apa ini? 5 kaidah utama. Kenapa? Karena kaidah ini mencakup mayoritas cabang-cabang ilmu fikih, bahkan hampir semua bab ilmu fikih. Oleh kenapa disebutkan 5 ini? Karena memang 5 ini disepakati oleh para ulama. Apa saja itu? Yang 5 bisa kita lihat di sini ya. Pertama, al-umuru bimaqasidiha. Artinya itu perkara tergantung tujuannya. Kaidah ini menegaskan bahwa setiap amalan yang dilakukan seorang akan sangat tergantung pada niatnya. Apakah amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, itu tergantung kepada niat. Bahkan hal-hal yang asalnya mubah dibolehkan, seperti makan, minum ya, boleh. Itu bisa berubah menjadi ibadah ketika diniatkan ibadah. Seperti apa? Seorang makan dan minum dengan niat agar kuat beribadah ya, kuat sholat malam, maka itu menjadi nilai ibadah. Boleh? Sahadat ambil tadi apa itu ya? Oke. Kita langsung ke yang kedua. Apa itu al-yaqinu la yazulu bisyak? Al-yaqinu la yazulu bisyak. Artinya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi alat ibadah itu seperti apa? Wudu umpamanya. Ketika kita sudah yakin tangan kita ini dialiri oleh air, atau mayoritas keyakinan kita sudah dialiri oleh air, itu sudah cukup. Tidak perlu kita berlebih-lebihan. Oh, ini kuku belum masuk, dilihat detail. Tidak perlu seperti itu. Tidak perlu detail sekali. Oke? Umpamanya bersuci, ya. Bersuci umpamanya habis buang hajat, buang air besar. Tidak perlu dimasukkan. Ada orang mengatakan harus masukkan tangan ke dalam. Tidak perlu. Selama kita yakin itu sudah bersih atau mayoritas keyakinan kita sudah yakin, maka itu sudah cukup. Tidak perlu kita berlebihan harus dimasukkan tangan lah, dipastikan apakah masih ada atau tidak kotoran seperti itu. Tidak perlu. Ya, jelas sampai di sini. Kemudian kita akan mengambil kaidah yang ketiga. Di sini al-masyaqqatu tajlibut taysir. Artinya kesempitan mendatangkan kemudahan. Jadi di antara syariat Islam ini keutamaannya adalah
Jika seorang merasa sulit maka akan diberikan kemudahan. Seperti apa? Musafir kita umpamanya, kita musafir dalam perjalanan tentunya sulit di saat bulan Ramadan. Dibolehkan bagi kita untuk tidak berpuasa, namun diganti pada hari yang akan datang. Ya. Jadi intinya ketika kita mengalami kesulitan, kesukaran, maka akan ada kemudahan. Disebut dengan takhfif. Seperti itu juga sholat. Ketika kita musafir, yang awalnya zuhur itu 4 rakaat. Ketika kita musafir boleh dikosor dan juga dijamak. Kemudian kaidah yang keempat, ad-dararu yuzal. Jadi ad-dararu yuzal artinya kemudaratan hendaknya dihilangkan. Kemudaratan hendaknya dihilangkan. Di sini siapa yang bisa memberikan contoh? Ada yang bisa memberikan contoh? Ya seperti yang saya tulis di sini. Seorang pokoknya sudah lapar sekali, ya, bahkan hampir mati, dia tidak menemukan makanan kecuali yang haram. Apakah boleh bagi dia makan yang haram? Boleh selama tidak ada makanan yang halal. Apalagi dia hampir binasa. Tapi dia makan secukupnya. Tidak harus sampai hanya untuk menutupi rasa laparnya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini ya, apa ini kaidah kelima, al-adah muhakkamah. Al-adah muhakkamah. Apa al-adah muhakkamah? Kebiasaan ya, bisa dijadikan landasan hukum. Seperti apa? Umpamanya nafkah. Nafkah ini tidak disebutkan oleh syariat berapa totalnya, berapa nominalnya. Antum umpamanya nanti jadi suami kan, jadi suami. Apakah ditentukan syariat? Oh, nafkah istri itu harus 4 juta, 5 juta, tidak. Itu dilihat dari kebiasaan masyarakat di daerah itu. Dan setiap tempat tentunya beda. Nominal nafkah suami terhadap istri di Indonesia tentunya beda dengan di Malaysia, di Arab Saudi apalagi ya kan. 1 juta tidak tidak cukup, ya seperti itu. Begitu juga dengan mahar. Mahar itu juga tidak ditentukan oleh syariat nominalnya, hanya disebutkan oleh syariat yang paling berkah, yang paling sedikit mahar. Ketika seorang suami dia sudah menikah, namun belum ditentukan mahar, sudah terjadi ijab kabul, makanya mahar yang ditentukan mahar apa? Mahar misil. Dari mana kita ketahui itu? Ya, dari kebiasaan masyarakat yang hidup di sekitar tempat dia hidup, ya. Boleh? Oh iya. Ini dia al-adah muhakkamah. Kemudian pembagian kaidah yang kedua, kaidah kecil, kaidah sughra, ya. Kaidah sughra ini ada 2. Satu, kaidah yang merupakan cabang dari kaidah utama tadi. Cabang dari kaidah utama. Berarti ada hubungannya dengan kaidah utama. Kemudian pembagian yang kedua itu adalah kaidah umum. Dia masuk ke berbagai bab-bab ilmu fikih, namun tidak ada hubungannya dengan apa? Dengan kaidah utama. Nanti akan lebih kita terperinci, ya. Ini dia sebagai contoh cabang dari kaidah utama, seperti kaidah ad-darurat tubihul mahzurat. Artinya apa? Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang. Kaidah ini merupakan turunan dari kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Ya, ini turunannya atau cabangnya. Seperti itu. Adapun yang kedua yang kita katakan adalah kaidah umum ini, kaidah umum ya. Dia tadi mencakup bab-bab dalam ilmu fikih yang banyak, tapi tidak ada hubungannya atau kaitannya ya dengan kaidah utama tadi. Kemudian yang ketiga kaidah khusus. Apa ini kaidah khusus? Kaidah yang mungkin hanya masuk ke beberapa bab tertentu, 2 atau 1,
atau lebih biasanya dikatakan sebagai dhabit. Sebagaimana kita pelajari pada pertemuan pertama. Pertemuan pertama atau kedua ya, pertemuan kedua mungkin, yaitu definisi atau perbedaan antara qaidah, dhabit dan juga qawaid dan juga al-usul seperti itu ya. Jadi dhabit itu sebetulnya walaupun ada sebagian para ulama tidak membedakan itu, namun jika pun dibedakan, dhabit itu adalah qaidah yang hanya masuk ke dalam satu bab atau dua bab. Seperti contoh, ini kita ambil contoh hadis Rasulullah SAW, "Innal ma' tahur la yanjisu syai'." Ada? Jelas? Jelas. Sesungguhnya air itu suci, tidak menajiskannya sesuatu hal. Ini hanya masuk pada bab apa? Bab taharah dan juga bab air. Bisa masukkan ke bab nikah. Kalau al-umur bima qasidha bisa? Sah. Bisa. Seperti itu. Contoh yang lain kita persingkat. Idza balagha al-ma'u qullatayn lam yahmil khubuth. Ini juga cocoknya apa? Ya hanya bab itu juga tentang bab air, bab najah. Seperti itu. Ya. Kemudian di sini kita sahabat masuk penutupan ya. Sebelum penutupan kita diskusi dulu. Di sini ada diskusi ringan. Coba analisis konteks kaidah ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzal. Kemudian implementasikan ke bab ilmu fikih. Diimplementasikan ke bab ilmu fikih. Oke. Siapa yang bisa jawab ini? Ada? Ya, silakan saja didiskusikan. Ya, langsung saja dijawab. Contoh dari konteks kemudaratan hendaknya dihilangkan adalah, contohnya adalah ganja. Karena Nabi SAW tidak mengharamkan ganja secara langsung. Akan tetapi dikiaskan karena ganja juga menyebabkan kemudaratan. Dikiaskan kepada khamar. Baik. Yang lain, masya Allah. Yang lain? Tentang rokok, bahwasan rokok itu bahayanya sangat besar bagi manusia, sehingga kita dilarang untuk menggunakan rokok atau menghisap rokok. Masya Allah, benar. Idris, masya Allah ya. Diskusi ringan ini alhamdulillah bisa dipahami. Baik. Akhirat. Baik. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya harap kaidah yang 5 ini secara khusus bisa diimplementasikan, dilaksanakan, atau bisa disimpulkan dan bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah-jamaah itu di tempat berdakwah. Baik. Jadi saya tutup perjumpaan kita ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.